saya Vimaul. Nama aslinya Firman Maulana, jadi disingkat jadi Vim. Pengaruh apa nih yang ngebuat lo pengen jadi rapper? Pengaruh kesedihan, anjing. Oh, adik. Intinya mah banyak masalah, dan saya rasa kalau di lagu biasa gak bisa keluarin semua, dan rap menurut saya bisa mengeluarkan yang gak bisa dikeluarin di genre lain gitu sebetulnya. Terus gimana nih menurut lo tentang kritik-kritik terhadap isu-isu penggunaan bahasa kasar yang ada dalam lagu? Waduh, sebetulnya nggak apa-apa sih, cuman kebetulan dalam lagu-lagu saya nggak ada kata-kata kasar, nggak eksplisit, mungkin cuman materinya yang eksplisit. Jadi kayak nyeritain orang tua yang meninggal segala macam itu yang eksplisit. Cuman kalau bahasanya sih bahasa yang apa ya, ramah lingkungan lah sebutannya, nggak kasar. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa aja sebetulnya, Mas. Mau kasar atau apa kan itu bentuk mengekspresikan diri ya. Tergantung si rappernya sendiri. Mungkin orang-orang yang memilih untuk menggunakan bahasa kasar ini, ya itu yang pengen dia ungkapin gitu. Kalau saya enggak. Seorang rapper tuh harus bisa nyanyi atau enggak? Justru itu salah satu alasan kenapa saya jadi rapper, saya gak bisa nyanyi. Jadi sebetulnya gak usah bisa nyanyi. Cuman kalaupun bisa nyanyi jadinya bonus. Jadi kayak ada semacam contoh NF lah misal, punya kemampuan untuk nyanyi, penghayatan juga, jadinya dalam lagu-lagunya itu nggak nge-rap semua gitu, ada yang nyanyi juga, jadi lebih berwarna lah. Cuman kalaupun nggak bisa, ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya, jadi aman aja sih. Dari 1 sampai 10, seberapa pede lo dengan hasil karya lo? Aduh, sebetulnya kalau untuk diri sendiri saya sangat amat pede. Udah tahu kalau udah diperdengarkan orang lain. Cuman kalau untuk diri saya sendiri sangat pede karena saya mempunyai ketika saya rilis lagu itu adalah masalah-masalah di lampau. Dan ketika saya bikin lagu itu, akhirnya saya bisa mengobati diri sendiri, dan akhirnya udah bisa berdamai itu sama masalah-masalah yang waktu itu lewat lagu. Jadi menurut saya sih, kalau saya tanya pede atau enggak, pede banget karena lagu saya bisa mengobati masalah-masalah saya. Terus nih ada perbedaan yang lo rasain nggak sebelum sama sesudah jadi rapper? Gaya sih mungkin, gaya, style berpakaian atau segala macam. Karena dulu saya salah satu orang yang enggak merhatiin gaya banget, apalagi pas saya masih kuliah waktu itu, ditambah kuliahnya di lingkungan seni juga, orang-orangnya semrawut, gondrong gak jelas segala macam gitu. Jadi ya saya kebawa. Tapi ketika saya udah jadi rapper dan sering berada di atas panggung, jadinya terutama mentor saya Insane sering bilang kalau mulai diperhatiin, jadinya ya mungkin itu sih gaya sih yang berubah tuh, kelihatan gitu sampai sekarang. Kalau dari segi keuangan masih sama aja, pemasukan pun ternyata bukan dari musik saya, ya itulah gaya. Siapa nih orang yang paling mensupport lo jadi rapper sampai sekarang? Sampai sekarang ada 3 orang. Yang pertama itu ibu saya, di saat semua keluarga lain bilang ngapain sih bikin lagu, ngapain sih, ibu saya tetap support. Yang kedua tentu mentor saya Insane, beliau yang meyakinkan saya untuk tetap di jalur hip hop dan storytellingnya. Dan yang ketiga adik saya Putri. Who the best rapper menurut lo? Sampai sekarang sih mungkin barusan juga dari belakang ada selintingan ya NF. Cuman menurut saya untuk sampai sekarang kalau best saya masih ke Eminem sih sampai sekarang. Ada beberapa yang bisa Eminem lakukan dan nggak bisa NF lakukan, mungkin kayak gitu sih. Cuman ini bukan dari segi skill atau apa ya, cuman yang kena ke hati mungkin Eminem sampai saat ini. Kalau nggak jadi rapper, mau jadi apa? Sebetulnya udah saya lakuin juga sih sebetulnya, mensupport musisi lain juga lewat Dub Stereo namanya. Dub Stereo ini kayak agregator gitu, dan kalau nggak jadi rapper saya pengen nge-support musisi gitu, entah itu rapper atau band atau apapun. Ya saya tetap pengen di jalur musik gitu, meskipun enggak di depan panggung, di belakang juga. Terus nih apa nih yang lo pikirin pada saat lagi bikin lagu? Masalah karena menurut saya karena lagu-lagu saya ini storytelling, bukan misal contoh kayak Boy Shaka gitu ya. Boy Shaka itu bikin lagu kayak yang gampang banget gitu, saya suka heran, nggak tahu kenapa gampang gitu. Saya udah rilis lagi kemarin album, udah jadi dengan materi yang banyak gitu. Saya tuh gak bisa kehalang karena saya kalau mau bikin lagu saya harus punya premis, karena saya dikotakan sama subgenre storytelling gitu, storytelling rap. Karena kalau storytelling gak ada premis, gak ada
masalahnya apa dulu nih. Susah juga gitu mau ngebangun si ceritanya mau kemana segala macam. Jadi nggak bisa hanya sekedar verse biasa, harus ada apa di belakangnya, harus ada cerita segala macam. Jadi itu sih yang dipikirin, mungkin premis. Dari semua lagu yang lo buat nih, mana yang paling best? Kalau best, saya masih bisa bilang Dialog Orang Mati judul. Atau ku bongkar makam ini agar kau rasakan takut. Orang Mati ini lagu tentang kronologis bapak saya meninggal. Jadi dibuatnya lagu ini ketika di lagu pertama saya bikin pesan suara, lagu yang tentang kerinduan terhadap ibu, tapi ketika di pesan suara saya masih bisa lewat telepon gitu, karena ibu saya masih ada. Sedangkan ketika saya rindu dengan bapak saya, ya bapak saya udah gak ada nih, gak bisa lagi pakai pesan suara gitu, gak bisa lagi pakai voice note, pakai telepon segala macam. Akhirnya gimana nih? Akhirnya saya dapat premis, bisa kok saya menghadirkan bapak saya ke lagu, meskipun dialog bapak saya itu saya yang nge-rap, saya yang tag gitu, saya yang record, cuman berasanya itu kayak bapak saya aja yang hadir gitu. Jadi mengobati juga di sana. Itu yang best, cuman kalau menurut saya yang paling suka yang lagu terbaru mungkin, yang protagonis. Berharap sebesar slang, sayangku hanyalah firman. Nah di situ saya featuring dengan idola saya sejak kecil, idola saya sejak SMP, yaitu Yas Budaya dari Lone Atlas, band emo. Kalau seandainya ayah masih ada, apa yang pengen disampaikan? Ini nanti editor ada musik-musik sedih ya. Mungkin yang pengen disampaikan ini sih, bapak saya dulu tuh pernah ngasih apa ya, semacam wasiat lah sebelum meninggal. Ya jangan gitu, sebelum meninggal dia bilang saya harus jadi seperti dia gitu. Dia PNS kebetulan dan dia pengen saya menjadi PNS. Cuman sebetulnya dari dulu sih saya gak terlalu pengen ke apa ya, pemerintahan PNS yang kayak gitu, karena gak tahu banyak hal-hal yang saya lihat di bapak saya yang ternyata gak terlalu menutupi gitu untuk kerja di situ. Akhirnya saya nyari ke sini di jalur musik, sampai akhirnya kalau bapak saya masih ada, saya pengen bilang, Pak, di musik juga bisa kok gitu mungkin. Kalau sebutin 2 orang di luar keluarga Afirman yang terbaik menurut Afirman. Yang pertama namanya Sarah Erlinda. Beliau ini salah satu orang yang juga mensupport, bisa teman-teman lain menyepelekan apa yang saya tulis dulu. Si Sarah ini salah satu orang yang ayo terus nulis aja, gak apa-apa, gak usah peduliin. Itu yang satu. Yang kedua mungkin ada Ike namanya. Ike ini adalah teman saya di kampus waktu itu. Jadi dia ini adalah, gak bisa sih saya sebut sahabat, teman lah, teman paling dekat sampai sekarang. Dia juga yang sering bertukar pikiran ketika saya mau bikin lagu, mau bikin video klip segala macam. Ya mungkin 2 orang itulah yang paling berjasa mungkin ya sampai sekarang. Kalau milih nih, mau Kang Insan Aduh. atau yang tadi Sarah? Waduh. Kalau harus milih, Sarah.
Setelah lagu dialog orang matiku, banyak anggapan bahwa ku tukang ngaku-ngaku sebagai pemilik kutukan hidup yang sedih selalu. Dan apa kau tahu, semua itu takkan pernah terjadi jika hidupku semanis susu dan madu atau sesempurna saat ku lakukan sholat fardu. Ku tak terobsesi untuk membuat ini jadi profesi. Aku hanya sadar sedikit potensi lebih tinggi dari ketika ku tekuni komedi. Ya, tapak bohemian sementara hidup bagai komedian. Tanpa koneksi yang bisa bantu curhatan, ku jadi karya untuk koleksian. Rilis keluarga komediku tetap serupa membuatmu bertanya-tanya kepadaku sesuatu. Apa tak lelah setiap rekaman lagumu selalu seperti kecaman? Apa tak ada yang sepadan menahanmu dari ledakan amarah yang datang melawan? Biar aku jelaskan yang buat aku menjadi begitu kaku. Manfaatkan sedikit waktu tanpa ragu, just because I'm real. Ku tak perlu dapat juara, the best storytelling rapper bak bualan. Ku hanya sangat mahir dalam kualat. Sedari pesan suara bongkar aib ibu ke udara. Ku sudah terlalu banyak plan sampai ku jadinya plan. Berharap banyak yang ngefans, tapi ku makanan instan. Jadi musisi beken, tapi di panggung ingin pingsan. Berharap sebesar slang, sayangku hanyalah firman. Story facts and cracks. That's a fucking enough. That's a fucking enough. That's a fucking enough. The end from my last track. Story facts and cracks. That's a fucking enough. That's a fucking enough. That's a fucking enough. Itu mampu doktrin otakku hingga ku terdiam mematung. Lagu hip hop tapi Melayu, bagai staf kantoran yang tak cocok pakai sepatu ya. Maka dari itu ku tulis semua kisah diriku secara nyata dan juga jitu, tak lebih dan tak kurang sedikit pun. Dan jika laguku berakhir sedih, itu karena hidupku terlahir perih. Aku berusaha jujur akan jerih. Payah mengapa kau selalu berharap lebih ya. Lagu pamer skill kurang mampu, bahkan untuk daerah buah batu juga ragu bahwa ku yang terbaik itu masih juga. Dari kelas 3 aku telah lihat otot cerai hingga berasumsiku orang yang jelas. Sial dan setelah 5 tahun lepas bapak lalu tewas meninggal ya. Lalu diriku yang pertama atau diriku yang kedua sama saja. Tak pernah anggap aku dan mama sebelumnya. Kalian berdua kemana aja? Sampai waktu dulu ku diancamkan dibunuh hanya karena keluargaku dianggap musuh. Kejar-kejaran di motor dari pukul 7 hingga sampai subuh, membekas sampai ke pembuluh darah. Hampir saja runtuh itu terjadi hanya karena ibu sudah tak butuh laki-laki yang tak tumbuh untuk membuat hati anak-anaknya berangsur-angsur jadi luluh. Ini sungguh-sungguh ya, bagiku hip hop bukan untuk pembenaran, malah ku pakai akhiri semua pertengkaran ya. Lekas berjalan naiki panggung pagelaran, namun ditertawakan karena ku pakai naiki tanggung kebesaran. The end from my last track. Story facts and cracks. That's a fucking enough. That's a fucking enough. That's a fucking enough. Story facts and cracks, that's a fucking enough, that's a fucking enough, that's a fucking enough, Shout out to SSL Records, Boy Shaka, Golden Hills, Vimo, peace.